Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda, masih di tema kita hari ini yang spesial luar biasa. Temanya adalah kata-kata sakti yang anak harus tahu. Kata sakti pertama adalah maaf. Wah, yang diingat kedua, ya, tolong. segmen ini apa lagi? Yang ketiga adalah magic word atau kata-kata sakti yang terakhir adalah terima kasih. Yeay, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Cikgu. Itu film kita gitu. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Mungkin nih buat Ustadz Syam nih, izin Ustadz Syam nih. Siap. Selanjutnya kita kan harus mengajarkan kepada anak kita ini selalu mengucapkan terima kasih. Terima kasih dalam arti adalah menghargai dengan apa yang telah orang berikan atau mungkin apa yang dia dapatkan gitu ya kan. Nah, ini Rasulullah katanya selalu mengajarkan juga kata-kata terima kasih ini kepada anak-anaknya. Mohon izin, mungkin ada penjelasan lebih detailnya nih Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Ahmad Khan, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kalau kita berbicara tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an berjalan. Jadi segala tindak tanduk yang dilakukan oleh Rasulullah itu berdasarkan sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau berbicara tentang bersyukur dan berterima kasih, Allah memberikan satu kisah seorang ayah yang mengajarkan anak-anaknya untuk bersyukur di dalam Al-Qur'an. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan diceritakan tentang Luqmanul Hakim, seorang saleh di mata Allah Subhanahu wa taala yang sedang menasehati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Innasyirka ladzulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Lalu di antara 10 atau beberapa perintah daripada Luqmanul Hakim, nasihat terhadap anaknya, terselip satu perintah Allah. Jadi setelah Luqmanul Hakim menasihati anaknya, ayatnya setelah itu berbicara tentang Allah yang menasihati anaknya Luqman dengan mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Jadi untuk berterima kasih ini bukan Luqman yang meminta anaknya berterima kasih kepadanya, tapi Allah yang memerintahkan kepada anak Luqman untuk berterima kasih kepada orang tuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li, kata Allah. Engkau mestinya bersyukur, berterima kasih kepadaku, wali walidaik, dan engkau mestinya berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Jadi ternyata orang tua nggak perlu sibuk-sibuk ngajarin anaknya untuk berterima kasih. Mama dulu yang lahirkan engkau, kau dulu berapa kali tendang mama dalam perut. Tidak, ternyata Luqman tidak nyuruh anaknya berterima kasih. Allah langsung yang nyuruh anaknya untuk berterima kasih kepada orang tuanya. Kenapa? Karena ketika orang tua mengajarkan anak untuk tidak menyekutukan Allah, maka pada saat itu sang anak akan sadar berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Banyak orang tua menuntut daripada haknya terhadap anaknya, namun lupa untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tua sibuk, kenapa anakku tidak pernah minta maaf? Kenapa anakku tidak pernah minta tolong? Kenapa anakku tidak berterima kasih? Ternyata bukan karena nggak pernah diajarin tolong, maaf, terima kasih, tapi tidak diajarkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an menceritakan kisah Luqmanul Hakim, yang mana Luqmanul Hakim mengajarkan untuk takut kepada Allah, tapi justru anak-anaknya berterima kasih kepada orang tuanya. Kenapa mesti kita diingatkan berterima kasih kepada orang tua dengan kalimat orang tuamu telah capek-capek melahirkanmu, mengandungmu, dengan kalimat tersebut? Karena kita semua akan lupa. Ada nggak di sini jamaah yang masih ingat dalam kandungan? Tidak ada. Ada nggak jamaah yang mengingat waktu merobek daripada jalur rahim orang tuanya? Tidak ada. Ada nggak anak-anak yang mengingat daripada disapi oleh orang tuanya dioperasi? Nggak ada satupun di antara kita anak yang mengingat semua itu. Tapi Allah mengingatkannya. Kenapa? Supaya kita berterima kasih kepada orang tua kita. Seakan-akan kalau kasih orang tuamu saja engkau tidak ingat dan engkau tidak berterima kasih, bagaimana engkau bisa bersyukur kepada Allah yang mana Allah itu memberikan
kepada kita secara gaib. Nggak ada yang pernah lihat Allah ngasih kita rezeki. Nggak ada. Betul. Nggak ada yang pernah lihat bagaimana Allah mengatur rezeki kita. Maka kita diminta berterima kasih kepada hal yang nyata dulu, yaitu orang tua kita, Masya orang-orang yang Allah. berjasa kepada kita. Barulah setelah itu kita mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Makasih banyak Ustaz Syah. Sama-sama Mas Fadli. Memang kita juga lupa ya berapa kali kita tendang itu orang tua. Saya tendang Fadlan. Yang kena mama saya. Oh, bukan Rahim yang ditendang ya? Bukan. Saya tendang Fadlan. Masih Saya ingat? tendang itu Fadlan. Masih ingat? Masih? Hah? Sedikit. Tapi lupa sama-sama. Mungkin. Iya, mungkin. Dibalikan lagi dari talon mimpi Iya. ya. Masya Allah. Aduh, Iya, ya Masya Allah Allah. luar biasa ya. Ke orang tua ini biar bagaimanapun juga kita itu memang harus banyak-banyak berterima Berterima kasih kasih. sebenarnya. Allah yang suruh kita. Iya, orang tua masih ada. Masya Allah. Apalagi kita aja yang udah nggak punya orang tua aja, kadang-kadang kita masih minta ya Allah makasih banyak buat orang tua. Kalau Kita Ustaz ingat gitu. Samad kan masih lengkap kan? Masih lengkap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Samad masih lengkap. Alhamdulillah. Iya. Kita anak yatim piatu. Iya, tapi kita 17 tahun ke atas. Oh iya iya iya. Nggak dapat Udah nggak lagi. rezeki. Anak yatim piatu itu 17 tahun ke bawah kita sudah lewat. Iya iya iya. Ya Allah Bang, usah ngomel juga dong. Biasa aja. Ustaz Ahmad kan kita lanjut nih ya. Oke, siap. Kita bicara masalah anak-anak. Ini anak-anak nih udah kita ajarin ratusan kali. Tetap aja yang namanya anak-anak ini kan juga suka lupa gitu ya kan. Pada saat dikasih orang waktu kemarin umroh saya sama Ustaz Maulana tuh paling seneng pakai masker bagi-bagi permen. Ada anak-anak yang ngucap syukran gitu. Ada yang nggak ngucapin sama sekali, bengong. Siapa tadi ya gitu ya kan. Tapi ya itulah maksudnya gimana caranya kita mengajarkan anak-anak ini untuk tetap selalu ingat akan mengucapkan kata-kata terima kasih ini. Mohon izin penjelasannya nih. Silakan, tafadhol. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan dari ulama, ma takarrara ahla wa ma tadaha ajla. Sesuatu nasihat yang diulang terus-menerus itu adalah sesuatu yang indah didengar. Dan sesuatu nasihat yang baru yang didengar disampaikan oleh seseorang yang memberi nasihat, maka itu adalah satu masukan yang baru atau tambahan ilmu bagi pendengarnya. Jadi orang tua jangan bosan untuk terus ngingetin anaknya, untuk selalu mempraktekkan kepada anaknya bagaimana berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala saja selalu senantiasa memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dari hambanya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burizatil jahimu lil ghawin. Sesungguhnya kami siapkan sorga dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi dari ibadah hamba-hambanya, sehingga Allah janjikan sorga dengan segala kenikmatannya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah siapkan neraka dengan berbagai macam siksa di dalamnya buat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terus ingatkan anak kita, praktekkan kepada anak kita. Ada satu kisah yang menarik di dalam kitab Siratun Nabawiyah, ada satu orang sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad yang mana dia tinggal di satu atap rumah yang rumahnya ini bersusun atau bertingkat, dan di atas rumahnya adalah rumah salah seorang kafir Yahudi. Nah, ketika itu sahabat Nabi ini tinggal di bagian bawah, dan ternyata rumah orang kafir Yahudi ini dia memiliki tempat untuk pembuangan kotoran ya yang najis bercampur dengan bau ya kotoran itu menetes di atap rumahnya salah satu sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan setiap kali menetes jatuh di rumahnya hanya ditadangi saja dan tidak disampaikan kepada yang punya rumah atau kepada orang kafir Yahudi yang tinggal di atas rumahnya, dan juga tidak meminta untuk dibetulkan dan lain sebagainya. Hanya dia selalu berterima kasih ya dengan apa yang terjadi, dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya hal itu berlangsung selama 8 tahun. Ya Allah. Dan baru diketahui pada saat sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ini meninggal dunia, lalu orang kafir Yahudi yang tinggal di atas rumahnya ini dia bertakziah, berkunjung, melayat ke rumah dari sahabat Nabi Muhammad SAW itu, dan melihat di dalam rumahnya ternyata menetes ya di atapnya itu dari rumah dia orang kafir Yahudi ini kotoran-kotoran ke dalam rumahnya yang memiliki bau yang sangat busuk dan tidak sedap. Sampai akhirnya dia bertanya dan merasa bersalah dengan apa yang terjadi. Dia tanya sama keluarganya dan keluarganya bilang bahwasanya almarhum ini selalu mengajarkan kepada kami untuk selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap keadaan apapun, berbaik sangka kepada siapapun dan selalu senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang terjadi.
dan jangan pernah mengeluh dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari cerita ini mengajarkan kepada kita bagaimana sahabat Nabi dididik oleh Rasulullah untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sesuatu yang dia terima dari orang lain adalah sesuatu yang buruk, tapi dia tetap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Dan dari Allah. cerita ini pada akhirnya orang kafir Yahudi mendapat hidayah dari Allah dan memeluk agama Islam. Wallahu Amin, a'lam Masya bishawab. Allah. Terima kasih banyak Ustaz Ahmad Khan atas penjelasannya. Memang ini bicara masalah tentang terima kasih Ya. ini ya. Allah kasih segala sesuatu rezeki ke manusia ini ada 4 tipikal kalau saya lihat. Apa tuh? Ada yang senang, Senang. tapi lupa berterima kasih. Oke. Ada yang kaget, terima kasih enggak, kaget doang. Ada yang dari sedih langsung seneng, ya kan? Wah, terima kasih gitu. Padahal dia Ada nggak yang tahu. lagi seneng jadi nangis. Kayak anak kecil kemarin dibagiin Ustadz. Orang lagi tenang-tenang dibagi permen jadi nangis. Itu kan kayak gitu kan kita masih Masa belajar sih? dalam kehidupan. Ada yang begitu. Nangis. Biasanya anak kecil lagi nangis dikasih seneng. Ini anak lagi seneng, tiba-tiba dikasih permen jadi nangis. Ada juga yang kayak gitu kemarin. Ini Masya Allah. Tapi gini Ustaz, anyway dari semuanya itu kan Ya. kalau kita belajar ya berterima kasih ini berarti kita belajar akan tentang syukur. Berarti anak ini udah mulai mengerti tentang rasa syukur dan juga respect terhadap orang lain yang memberikan sesuatu sehingga dia mendapatkan kenikmatan gitu ya. Oke. Nah ini mohon izin nih untuk penjelasannya Ustaz Maulana. Makasih banyak. Kata-kata respect, kata-kata perbuatan itu bagus banget. Dari analogi dari Mas Fadli, mantap banget. Kenyataan sesuai kenyataan yang kita Sesuai lihat. kenyataan. Iya. Izin Ustaz Ahmad Khan dan Ustaz Sam. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima Kasih. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Kata terima dan kasih berarti kita menerima lalu memberi. Oh. Bukan cuma pintar terima. Tidak ada kasih-kasihnya. Oh. Harus terima lalu memberi. Inilah makna terima kasih luar biasa. Maka ketika orang sosok anak diajarkan kalimat kata terima kasih, maka sebenarnya kita sudah ngajarin anak kita untuk berbuat kebaikan yang luar biasa. Betul tadi kata Ustaz Ahmad Khan, Ustaz Sam, makasih banyak juga luar biasa. Banyak sebenarnya yang harus kita telah tentang makna dari terima kasih ini. Karena tidak mungkin dikatakan berterima kasih, bersyukur kepada Allah kalau tidak pandai berterima kasih. Betul. Karena kenapa? Ternyata, mohon izin, suku kami di Sulawesi Selatan, Bugis dan Makassar tidak ada kosakata terima kasih. Oh, kok bisa? Tidak ada. Adanya apa? Kalau bahasa Jawa terima kasihnya apa? Matur suwun. Matur Matur suwun. suwun. Kalau Arab, Bahasa Arab syukran. 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 Kalau bahasa Inggris, Thank you. Ustaz Sam, bahasa Bugisnya terima kasih? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Nggak ada. Oh, bisa begini Tidak ya? ada. Orang Makassar, bahasa Makassarnya terima kasih? Juga tidak ada. Dicari. Ini sampai dicari ke Nederland. Kemana? Kemana? Nederland. Netherlands. Netherlands. Oh, ke Belanda. Belanda. Apa dari Makassar ke Belanda jauh banget jaraknya? Karena Lontara. Lontara, Iya. semua yang pernah dijajah orang Belanda itu dibawa ke sana semua. Oh. Budaya-budaya kita cari sampai ahli bahasa cari ke sana. Kenapa suku Bugis Makassar tidak ada kata terima kasih? Ketahuilah, orang Bugis Makassar tidak pandai mengucapkan terima kasih, tapi pandai membalas kebaikan orang. Woi. Jadi tidak usah kata-kata tapi perbuatan langsung. Oh. Kalau kau kasih dia kue 1 piring, tidak kembali piringmu kalau tidak ada isinya. Betul. Oh. Pasti dibalas. Pasti Sama dibalas. bil tagihan nggak? Nggak ada. Dibalas. Balas. Apalagi kasir sebelah sana. Kenapa? Karena makna terima kasih ini luar biasa besarnya. Maka berterima kasihlah kepada Allah dengan bersujud padanya. Berterima kasihlah kepada Allah dengan terima kasih dengan tubuh ini, dengan memfungsikan sesuai fungsi penciptaannya. Kita dikasih kue sama orang, terima kasih, makan. Iya. Terima kasih tidak dimakan. Kecewa yang memberi. Buat dia senang, enak sekali, peres-peres gitu. Oh, Apa gitu. namanya? Peres. Kalau bahasa Indonesianya biasanya Agak-agak apa ya? nyanjung-nyanjung gitu ya. Ya, Sehingga memuji. ketika orang memuji makanan, maka didoakan malaikat. Amin. Makanya para endorse itu banyak malaikatnya. Oh iya benar juga ya. Guys, recommended banget. Oh, sering di endorse. Iya. Sering, Ustaz, maaf, endorse lagi Selebgram. mulai kurang, tolong ya kirim endorse lagi. Makanan. Melahirkan akhlak Iya, dan pandai berterima kasih sehingga pandai bersyukur. Karena ingat,
berterima kasih ini bagian bentuk kepedulian sehingga menghilangkan kesombongan. Kalau kau kata Nabi, makan. Kalau kau tidak suka, jangan sakiti orang yang memberi. Dan ingat, saling memberi dan saling menolong. Itu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Makanya, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan buat kita semua, pandai-pandailah berterima kasih. Karena ketika engkau berterima kasih, sungguh engkau sudah menyenangkan siapa yang memberimu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Berarti saya berterima kasih, Ustadz sudah menyenangkan saya. Iya dong. Mendengarkan tausiahnya. Iya, sampai Masya kita sama-sama ke tanah suci. Kita lanjut lagi yuk. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Tinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nah sekarang pertanyaannya, mana mobil nih? Kok nggak ada mobil hari ini? Di kotak Oh surat. iya mungkin. Coba kita lihat. Aduh, Ada nggak ya? sih? Maaf Pak, Bapak nyari apa? Ya Allah, saya kan kaget. Aduh, sini. Tiba-tiba Sebentar. ada yang lewat. Sebentar kamu siapa? Saya anak magang, Mas. Anak magang? Iya. Namanya siapa? Namanya siapa? Walid. Dari mana? Siapa namanya? Parung. Namanya siapa? Dari Walid. Parung. Kok beda? Kemarin ngakunya namanya Ayes. Kalau jadi Nama Walid. panggung. Oh nama panggung. Panggung. Oh, panggung. Coba. Coba buka Baca dulu. sendiri aja deh. Ini surat dari siapa ini? Nah ini bawa surat dari siapa? Coba lihat. Dari Parung. Nah, Ayes dari mana? Parung. Oh dari dia Ya, ini. tunggu biar dia baca. Saya suka kayak bicaranya. Logatnya itu loh, parung banget. Iya. Sebentar, Bahasanya- saya aja yang bacain. Ini dia dari Parung soalnya. Kalau dia yang baca takutnya dilebih-lebihin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya punya adik. Punya. Ah, bener kan berarti dia kan? Yang mempunyai kelebihan oleh Allah, dari Allah maksudnya ya. Adik saya itu baru berumur 10 tahun. Dan dia sangat sopan kepada saya dan keluarga. Namun teman-temannya selalu membulinya dengan mengatakan kalau adik saya ngomongnya nggak sopan, nggak pakai maaf atau tolong ke orang lain. Padahal adik saya emang susah untuk berbicara. Dan saya pernah bilang ke mereka, semoga mereka merasakan apa yang adik saya rasakan. Nyumpahin Anda. Apakah saya ngapain berdosa? nunjuk dia? Tadi dia ngirim surat kan? Belum tentu Oh dia. betul ya. Apakah saya berdosa ngomong seperti itu Ustadz? Ya. Ini adanya umur berapa? Tunggu. 15 tahun. 15. Ini 10. 10. Oh berarti bukan dia. dia. Yaudah, pulang. Coba suratnya dibawa ke Ustaz Ahmad kan? Oh, iya. Mau dibaca nggak? Iya, Ustaz selamatkan deh. Nggak bisa ya? Oh kalau Bisa, gitu. Ustaz Syam. Ustaz Ahmad aja deh. Ustaz siapa yang tausiah deh? Iya. Anterin. Dah. Baik, pulang. bismillah. Udah ngapain situ? Orang mau tausiah ini. Ya, pulang. Walid. Ya silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, sopan itu tidak bisa diukur dengan gaya bicara saja. Seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana bahwa ada beberapa daerah, contoh di Sulawesi Selatan, tidak berbicara dengan terima kasih tapi membalas dengan kebaikan. Jadi tidak bisa jadi ukuran orang yang tidak pernah mengatakan maaf berarti nggak sopan. Nggak bisa menjadi ukuran orang yang tidak pernah berterima kasih dengan mulutnya berarti dia tidak sopan. Siapa tahu dia tidak berterima kasih dengan mulutnya tapi dia berterima kasih dengan tindakan, dengan sikapnya. Siapa tahu dia tidak meminta maaf dengan ucapan tapi dia segera memperbaiki kesalahannya, menambal kesalahannya sebagaimana Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, kemudian hapuslah kesalahanmu dengan kebaikan, keburukanmu dengan kebaikan, tamhuha, akan menghapus daripada kesalahan. Karena ada juga orang yang mulutnya meminta maaf tapi ternyata tindakannya belum sepenuhnya meminta maaf. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Maka kita menjadi seorang manusia jangan mengukur dari ucapan manusia yang lain saja, tapi ukurlah dengan tindakannya. Apakah dia benar-benar bertaubat, apakah dia benar-benar memperbaiki kesalahannya, itulah sebenar-benarnya orang yang meminta maaf. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW ketika anak daripada Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam, datang kepada kota Makkah, maka para sahabat diminta untuk tidak mengingat-ingatkan lagi tentang ayahnya, tidak mengingat-ingat lagi keburukannya karena dia menjadi orang yang telah berubah, meskipun dia gengsi untuk meminta maaf ataupun dia hanya sangat tertunduk malu saja, tapi Nabi melarang para sahabat yang lain untuk mengungkit-ungkitnya. Kemudian, apa yang mesti dilakukan jikalau terjadi pembulian? Bolehkah seseorang mendoakan jelek kepada orang lain? Ada sebenarnya 3 keadaan di mana pembulian ini terjadi. Ketika Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam hendak ditombak oleh Suraqah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terdesak, Nabi membaca doa Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Dengan redaksi yang lain, Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ini bukti bahwa Nabi pernah mendoakan kepada orang yang zalim kepadanya doa kepasrahan, bukan doa keburukan. Nabi mengatakan, ya Allah terserah engkau lah ya Allah, cukuplah bagiku ya Allah, engkau sebagai penolongku ya Allah. Bukan mendoakan ya Allah hancurkan Suraqah, tidak. Tapi Nabi bilang, ya Allah terserah engkau mau diapain Suraqah ini ya Allah. Akhirnya terperosotlah Suraqah dengan untanya masuk ke dalam padang pasir. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih baik adalah mendoakan kebaikan untuk diri sendiri. Kenapa? Karena pada saat terzalimi, pada saat terbuli adalah doa kita sedang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat adik dibuli, keluarga sedang terzalimi, maka minta tolonglah kepada Allah. Ya Allah, jadikan adikku ini adik yang sukses, anak yang sukses sehingga tidak ada lagi yang bisa membulinya. Itu doa untuk diri sendiri, doa kebaikan malah. Atau mungkin dalam keadaan darurat kalau udah terpaksa betul ya. Sahabat Amr bin As ketika menjadi seorang gubernur didatangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadi Amirul Mukminin. Ditanya kepada warganya, bagaimana gubernurmu? Maka kata masyarakat, oh dia adil dan jujur wahai Amirul Mukminin. Lalu ketika Sayyidina Umar bin Khattab bertolak pulang ke Madinah, ternyata ada seorang warga yang mengejar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Amirul Mukminin, masyarakat berbohong. Amr bin As itu adalah pemimpin yang korupsi, dia adalah koruptor, dia tidak adil kepada kami wahai Amirul Mukminin. Maka dipanggil kembali Amr bin As. Apakah yang dikatakan orang ini betul wahai Amr bin As? Maka Amr bin As tidak mengatakan apa-apa, langsung mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Allah, kalau orang ini benar, maka ampuni dosaku. Tapi kalau orang ini memfitnah saya, Allah, ya Allah panjangkan umurnya dalam kecelakaan." Subhanallah, dalam kesedihan. Maka orang itu betul dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dalam keadaan kemiskinan, kesedihan, penyakit, namun tidak mati-mati. Subhanallah. Kenapa? Karena doa orang yang terzalimi tadi. Boleh mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi kita, namun sangat rugi. Kenapa? Karena justru pada saat itu lebih baik kita mendoakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Sama-sama, Syah Mas atas Fadli. penjelasannya. Ustadz, tolong dong angkatin pohon di sana. Yang mana? Nah, ini dia nih. Ya. Ustadz, Mana tolong nih? dong angkatin pohon di sana. Angkatin pohon di sana. Ustadz, tolong dong bawain batu itu. Oh, batu. Batu itu. Ustaz. Ustadz, tolong dong bawain pohon di sana. Hei! Ustadz, tolong dong bawain batu itu. Ini mau ngapain? Katanya minta tolong bawain batu. Aduh, nggak gitu Ustadz. Saya ini lagi bacain pertanyaan jamaah. Lagi Ustadz, terlalu baik sih jadi orang. Masa bawain pohon? Buat apaan? Ya udah jamaah, kasihan banget nih Ustadznya. Udah bawain pohon. Jangan mana-mana ya. Tetap di Islamic Tindak jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ustadz tolong dong rapihin lagi.